Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Manusia sempurna. Apakah ada sedangkan manusia itu tempat salah dan dosa? Bagaimana bisa sempurna? Itu kembali kepada sejauh mana kita menyadari, sejauh mana kita mengetahui. Karena ketika kita berbicara tentang manusia sempurna, berarti kita harus mengenal diri. Titik awalnya kita harus mengenal diri. Diri kita yang dohir dan diri yang batin. Kalau di dalam bahasa Arab ada bahasa al-insanu hayawanu natik. Bisa diartikan bahwa kita manusia adalah hewan yang berakal. Berarti ketika bahwa manusia itu dasarnya adalah hewan yang berakal, maka kita harus menggalinya dan mengkajinya. Coba kita kaji lebih jauh. Apa yang dimaksud itu? Bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Yang pertama, hewan itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu kita bangsa manusia pun berjenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Di tataran ini kan sama. Inilah makanya kita perlu mengkaji agar kita bisa mengerti di mana atau apa yang dimaksud manusia sempurna. Di mana kesempurnaan manusia itu kalau pada dasarnya adalah sama. Hewan berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin. Hewan melakukan senggama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kita bangsa manusia, bukankah sama halnya melakukan hal yang sama? Oke, sampai di sini saja. Ini sebagai bahan renungan
untuk pencarian diri sebagai manusia. Kalau ternyata di tataran tingkatan ini belum ada bedanya antara kita manusia dan hewan. Kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh hewan. Ini bahasa kesadaran. Kita harus sadar akan hal ini. Karena ini mengkaji tentang kebenaran di luar cara ibadah. Lalu persamaan yang lain apa? Hewan berotak, manusia berotak. Hewan punya naluri. Naluri itu ada pada manusia. Hewan punya insting. Manusia punya nurani. Ini cikal bakal pembedaan yang membedakan antara binatang atau hewan dan manusia. Kalau binatang atau hewan, dia punya naluri. Naluri itu suci. Naluri itu tidak neko-neko. Coba lihat. Kita lihat seekor babi. Dia memakan cacing, misalnya. Dia suka sekali memakan cacing. Ketika instingnya mengatakan bahwa di situ ada cacing, maka nalurinya berbuat. Nalurinya dia menyungkur cacing itu sampai ketemu. Karena naluri dia seperti itu. Tak peduli di atas tumpukan tanah yang dia gusur tersebut ada tanaman atau ada barang yang dipelihara oleh manusia. Dia tidak peduli akan hal itu. Karena insting dia untuk mendapatkan makan dengan cara mendusur supaya cacing itu dapat. Nah, coba kita perhatikan, kita renungkan ke dalam diri kita. Adakah naluri itu dalam diri kita? Naluri yang tidak peduli, ketidakpedulian kita kepada yang lain. Yang penting kita dapat makan. Tak peduli itu milik orang lain. Tak peduli kita merusak barang orang lain. Tak peduli kita menghancurkan hak milik orang lain. Adakah sifat itu pada diri kita? Adakah naluri itu pada diri kita? Bukankah itu amalan babi? Di tingkatan ini belum ada bedanya antara hewan dengan kita manusia.
yang mengaku manusia. Belum ada bedanya. Amalannya masih sama, prakteknya masih sama. Bahkan kita yang mengaku manusia itu lebih hina daripada seekor babi itu, yang hanya berinsting, yang hanya bernaluri. Karena kita manusia punya akal. Kalau manusia yang berakal itu melakukan hal yang sama seperti babi, bukankah yang berakal ini lebih hina daripada babi yang tidak berakal? Dia melakukan itu karena dia tidak punya pertimbangan yang bernama akal. Ini bahwa manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat, dan manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang. Ini nyata di sini. Nyata. Padahal kita manusia punya akal, yang disertai dengan nurani. Coba gunakan akalmu untuk kemanfaatan yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk. Berbicara yang baik, yang lemah lembut, yang sopan santun, yang tidak menyinggung atau menyakiti yang lain. Lalu, kesempurnaan manusia di mana kalau ternyata sampai di tataran ini masih sama dengan hewan, itu masih sama, masih suka tidak peduli dengan yang lain. Yang penting gua makan, yang penting gua kenyang, yang penting gua dapat. Ini sifat hewan. Nah, yang disebut manusia sempurna, yang sudah tidak memiliki sifat-sifat hewan atau sifat-sifat binatang, karena sifat binatang itu memang dititipkan kepada kita manusia untuk disempurnakan. Kalau memang kau manusia yang berstatus sebagai manusia sempurna, makhluk yang paling sempurna, jangan berperilaku seperti babi. Jangan berperilaku seperti binatang. Pasti kita tahu ukurannya. Kita semua tahu ukurannya. Sungguh seluruh ibadahmu akan sia-sia. Seluruh yang kau sebut sholat akan sia-sia ketika sifat binatang itu masih dilakukan.
masih terus melakukan sifat-sifat binatang. Ini bahasa logika. Bahasa yang sederhana, tanpa berbelit-belit. Kalau kita lihat dari sini, coba kita renungkan. Kita merenung. Begitu banyak yang mengaku manusia. Tapi coba kita renungkan. Masih banyak yang melakukan amalan hewan. Bahkan ironisnya, orang yang berkedok agama, yang mengajarkan tentang kebaikan, yang mengajarkan tentang kesucian, mencabuli santrinya. Apakah ini bukan perbuatan binatang? Lalu ilmu pengetahuannya kemana? Bukankah bukan ilmu pengetahuannya yang salah? Tapi karena dia belum menyadari tentang kesempurnaan dirinya, tentang statusnya bahwa dia adalah manusia yang paling sempurna. Coba logikakan, apakah dia tidak lebih hina daripada binatang? Selain dia berakal, dia berilmu. Bukankah itu jelas-jelas kesasar? Antara pengetahuan keilmuannya dengan perilakunya tidak selaras. Bukankah yang namanya ibadah itu di situ sepertinya masih misteri? Sungguh berat kita sebagai manusia memikul tugas yang sangat berat, karena kita harus bisa menyempurnakan sifat-sifat binatang yang dititipkan kepada kita. Kitalah sang manusia yang diberikan tugas untuk menyempurnakan seluruh sifat-sifat binatang tersebut. Terlepas dari agama apapun panjenengan. Ini terlepas dari agama apapun. Karena ini pengkajian diri, bukan pengkajian agama.
Terkadang kita itu hanya bisa menghafal ayatnya, kita itu hanya bisa menghafalkan kalimatnya, tapi tidak bisa merealisasikan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita hafalkan. Sudah terlalu banyak dari bangsa manusia yang banyak sekali menghafal dan terus menghafal, tapi tidak sampai kepada realisasinya. Padahal sekarang ini eranya, era perwujudan, era untuk merealisasikan apa yang ditunjukkan oleh pengetahuan agama kita. Wujudkan itu. Ketika kita menghafal, membaca, menghafal kalimat-kalimat tersebut dari kalimat-kalimat kitab suci kita, dan kita merealisasikannya, hal-hal yang seperti itu, sifat-sifat binatang, hal yang seperti itu tidak perlu terjadi dan tidak akan terjadi. Karena kita sadar bahwa itu sifat binatang, bukan sifat manusia. Sepertinya kalau kita berbicara dalam bahasa seperti ini, manusia itu gaib, sepertinya masih gaib. Karena yang banyak itu masih sama halnya dengan hewan. Sifat-sifat amalannya itu masih sama dengan hewan. Ini bahan renungan saudara dan saudariku. Saya tidak memasuki cara ibadah. Saya tidak memasuki apa agama panjenengan. Karena pada hakikatnya semuanya itu mengajak untuk berbuat baik. Untuk tidak berbuat seperti itu. Untuk tidak berbuat seperti binatang. Saling asah, saling asih, saling asuh. Untuk sesama makhluk hidup, bukan cuma sekedar manusia yang kita lihat berwujud manusia. Jangan-jangan kita itu baru sebatas mengakui saya manusia. Jangan-jangan karena saya tidak mau melakukan penilaian. Karena sejatinya kita manusia. Manusia sejati itu sudah tidak memiliki sifat-sifat binatang.
Bukan seorang manusia itu bukan seorang yang bisa menghafalkan seluruh ayat sucinya. Tapi manusia yang sebenarnya manusia adalah yang bisa mewujudkan kebajikan, yang menghindari sifat-sifat binatang, yang tidak melakukan sifat-sifat seperti sifat binatang, yang tidak memiliki kepedulian. Kita ini manusia yang berakal, makhluk yang diberikan akal. Akal itu timbangan. Ketika kau berpikir buruk, maka akalmu buruk. Ketika akalmu buruk, maka perbuatanmu pun mengikuti. Itu cenderung kepada naluri, sifat binatang. Tapi kalau kau berpikir positif, berpikir yang bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup, itu cenderung kepada nurani, yang sejatinya manusia. Karena sejatinya manusia itu adalah nur. Sejatinya manusia itu adalah cahaya. Bukankah nur atau cahaya itu untuk menyingkap kegelapan? Sadarkah kita apakah saya berada di dalam terang atau berada di dalam kegelapan? Itu diri kita yang tahu. Jangan dulu menilai orang lain. Coba renungkan diri kita. Merenung ke dalam diri kita terlebih dahulu, agar kita tahu jangan-jangan saya manusia yang mengaku manusia, belum pernah bertemu, bahkan belum tahu mana yang dimaksud manusianya. Makanya masih terus melakukan hal yang sama dengan hewan. Karena saya, kita belum mengenal dengan sejati diri kita, sejatinya diri kita. Yang tidak jarang masih berlindung di dalam kelompok-kelompok kita. Yang suka menilai orang lain, yang suka mengkafirkan orang lain. Itu di dalam kegelapan yang belum tersadari. Makanya kita harus sadar akan hakikat diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera dan salam kebajikan untuk seluruh makhluk hidup di alam semesta tanpa terkecuali. Terima kasih.